Halo, jumpa lagi dengan AutoGebet. Dalam episode kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengenali perilaku pasar melalui 4 pola: akumulasi, distribusi, markdown, dan markup. Keempat pola ini adalah essential skills yang harus kita kuasai dulu sebelum episode mendatang kita akan seketika mendeteksi saham mana saja yang sedang diakumulasi oleh pelaku pasar. Sudah siap? Next. Nah, seperti inilah ketika kita akan mengenali perilaku pasar. Kita akan berhadapan dengan grafik seperti ini. Sebagai contoh, ini adalah grafik saham Excel. Periodenya 5 tahun. Kita melihat grafiknya. Di dalam grafik ini ada 2 warna garis, ada garis warna kuning dan ada garis warna biru. Garis warna biru itu adalah harga, dan garis warna kuning inilah yang merepresentasikan perilaku pasar. Dasar dari garis ini itu adalah volume transaksi. Nah, bayangkanlah volume transaksi ini analoginya adalah seperti inventory. Bayangkanlah pelaku pasar yang memiliki saham Excel ini punya berapa banyak lembar saham. Tapi tentu saja jumlah lembarnya ini bukan sesuatu yang eksak ya. Tapi ini adalah sebuah pendekatan, sebuah proksi. Paling tidak kita bisa mencoba melihat seberapa saldo inventory yang dipegang oleh pelaku pasar di saham Excel ini. Nah, kemudian juga kalau kita menyebut di sini ada istilah pelaku pasar, itu juga sifatnya kolektif. Kita tidak melihat ini individu, perusahaan, ini bisa apapun, bisa institusi, bisa fund manager, bisa dana pensiun, dan kita tidak bisa tahu siapa-siapa yang pegang barang siapa, itu kita tidak bisa tahu. Kita nanti akan lihat lagi grafik Excel. Nah, sebelum kembali ke sana, kita lihat dulu bahwa di sini makna yang penting dari garis kuning itu adalah psikologi pasar. Bagaimana konsep inventory itu menjadikan kita jadi bisa membaca psikologi pasar. Contohnya begini. Ketika stok barang itu melimpah, ketika kita melihat garis kuning itu posisinya tinggi, dia punya stok barang banyak. Nah, disitulah kita akan bisa membaca bahwa pelaku pasar akan cenderung mulai jualan. Nantinya, garis kuningnya itu yang tadinya di atas akan nampak mulai berbalik turun dan turun. Nah, disinilah nanti akan ada upaya dari pelaku pasar itu untuk mengkondisikan supaya jualannya itu menarik. Dengan cara apa? Nanti akan ada muncul berita-berita, akan ada muncul sentimen-sentimen yang positif, muncul rumor-rumor. Nah, rumor itu, berita itu, pengkondisian itulah yang akan menciptakan euforia untuk beli, akan menciptakan demand yang akan mengerek harga. Karena itulah yang membuat investor retail tertarik untuk beli sehingga harga akan naik. Nah, sebaliknya ketika stok barang dari pelaku pasar itu menipis, kalau kita lihat garis kuningnya itu sudah di bawah, nah disitulah mulai saatnya pelaku pasar itu mulai kulaan lagi. Kulaan itu seperti belanja di pasar, jadi beli dalam jumlah besar dengan tujuan untuk diakumulasi. Nanti akan terbaca garis kuning yang tadinya di bawah itu akan berangsur-angsur naik. Nah, inilah kapan itu terjadi, itu adalah ketika terjadi kecemasan di pasar. Bisa kondisi ekonominya sedang tidak bagus, ataupun dengan sengaja ada dihembuskan sentimen-sentimen atau berita yang negatif. Alhasil,
itu akan menciptakan investor retail itu akan melepaskan barang mereka. Bahkan mungkin ada yang cut loss, sehingga pelaku pasar itu dengan riang gembira akan menampung apapun yang dijual oleh investor retail dengan harga murah, diambil. So, disinilah kemudian tujuan dari pelaku pasar untuk mengakumulasi dengan harga diskon itu tercapai. Kita akan kembali lagi ke Excel. Mari kita maknai apa kata garis kuning di saham Excel ini. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan ya dalam periode 5 tahun, kalau kita lihat dari pertama tahun 2015, ini nampak kalau garis kuning ini kecenderungannya turun. Artinya pelaku pasar yang pegang saham Excel cenderung dodolan, jualan. Sampai Juli 2019. Baru sesudah itu mereka berbalik mulai mengakumulasi lagi. Nah, hanya ini ada fenomena menarik ini di sini. Mereka yang sebelumnya semangat mengakumulasi, tiba-tiba mereka berubah pikiran. Nah, ini nanti harus kita cermati lagi episode berikutnya. Kalau kita nanti cermati pada periode yang lebih pendek, kalau kita lihat di sini ada periode setahun, ada beberapa bulan, ada bentuk garis kuningnya seperti ini, garis harganya seperti ini. Nah, itulah yang akan menjadi amatan kita berikutnya. Kita kenali dari pola-pola 4 itu. Nah, untuk menyegarkan lagi, inilah 4 pola yang akan kita bahas berikutnya. Pola pertama adalah akumulasi. Cermati di sini garis kuningnya. Garis kuningnya ini cenderung naik. Ini kita sebut pola akumulasi. Ini artinya pelaku pasar lebih dominan mengumpulkan saham. Ciri-cirinya seperti tadi. Kemudian apa yang kita bisa jadikan panduan untuk action kita ketika kita menjumpai pola akumulasi seperti ini adalah kesempatan kita untuk beli secara bertahap. Dan sampai kapan kita harus beli dan mengakumulasi atau harus hold? Nah, kita bisa hold sejauh polanya masih akumulasi. Dan ketika polanya berbalik menjadi distribusi, akan kita bahas berikutnya, itu kita harus sell. Sebelum lanjut ke distribusi, kita lihat dulu contohnya saham yang akumulasi. Di sini nampak di sini ada contoh saham PTBA. Nah, ini adalah contoh pada saat dulu Maret 2018. Nampak di sini itu ada potensi. Ketika kita mengikuti pola akumulasi garis kuning, ada potensi kita bisa dapat keuntungan 40% dalam 3 bulan. Nah, di sini yang perlu kita lihat adalah pola garis kuningnya memang akumulasi. Namun yang sering menjadi pertanyaan adalah kapan kita masuk. Nah, di sini ilustrasi yang diambil adalah kita masuk tidak perlu di awal-awal banget. Pokoknya ketika kita lihat pola garisnya itu sudah mantap, ajeb, naik, kita ikut masuk nggak apa-apa. Nah, di sini anggaplah kita baru merasa mantap masuk itu di sini, ya sudah masuk di sini 3 bulan kemudian bisa dapat 40%. Memang kita bisa mendapatkan keuntungan lebih besar kalau kita masuk misalnya di sini. Ini kan gambarnya garis kuningnya sudah naik, banyak ini naik ya. Nah, ini namanya adalah early trend. Jadi early trend ini memang membawa potensi keuntungan lebih besar karena kita sudah bergerak lebih dulu. Tapi di sini juga ada resiko. Resikonya itu adalah pelaku pasar itu bisa berubah pikiran. Mereka bisa mendadak berbalik menjadi distribusi seperti ini, turun dulu. Nah, ketika kita menjumpai pada titik ini, respon kita, ya kita melihat, oh ini distribusi, kita jual lepas. Nah, padahal bisa jadi ini masih lanjut naik. Nah, pada prinsipnya adalah silakan bisa menunggu kapan garis kuning sudah mantap naik.
Dan kapan kita masuk, apakah harus menunggu harganya di bawah atau harganya di atas, itu sebenarnya doesn't matter. Tapi boleh juga di sini jika ingin dikombinasikan dengan technical analysis untuk menentukan kapan titik reversal harga. Berikutnya adalah pola distribusi. Ini adalah pola di mana ciri-cirinya garis kuningnya itu terus turun dan turun. Disinilah menjadi sinyal bahwa pelaku pasar saat ini lebih dominan dodolan, lebih dominan melepas saham mereka. Inilah saatnya mereka menuai keuntungan. Nah, ingat-ingat lagi pada saat psikologi pasar, bahwa disinilah momentum pelaku pasar itu ketika mereka berniat mulai berjualan, itu harga akan dikondisikan supaya bisa naik, baik melalui hembusan berita bagus, sentimen-sentimen positif dan sebagainya. Perhatikan di sini ketika garis kuning turun, itu harga berangsur-angsur mulai naik dan naik. Perhatikan bahwa di sini tidak seperti technical analysis di mana ada golden cross, dead cross. Jadi garis ini bukan berarti untuk diambil intersectionnya, tapi ini cermati saja bagaimana korelasinya. Ketika garis kuning turun, harga mulai naik. Nah, ketika harga mulai naik ini sebenarnya kita bisa punya peluang untuk menjual di harga yang lebih tinggi. Nah, hanya saja di sini menjadikan kita harus semakin intens mengawasi, karena pembalikan harga di sini bisa terjadi tiba-tiba. Dan pola distribusi ini dari banyak kasus itu selalu akan berujung ketika tujuan mereka sudah tercapai, ketika tujuan pelaku pasar jualan sudah tercapai, biasanya sesudah itu harga akan ambyar. Kita lihat contoh yang lebih terkini untuk pola distribusi. Ini adalah saham JPFA di tahun 2019 Februari. Nah, kalau kita lihat sebelum 13 Februari itu garis kuningnya itu baik-baik saja. Bahkan mulai menunjukkan kenaikan. Harganya juga naik tinggi sekali. Tetapi ternyata, nah ini, coba ketika kita mengalami pada hari ini, pada hari saat itu, kita sudah melihat garis kuning ini terjun bebas. Nah, ini sudah saatnya kita tidak perlu kasihan, kita tidak perlu melankolis, kita tidak perlu merasa sayang. Garis kuning berbalik menjadi distribusi, udah kita sell. Karena dengan kita sell pada saat itu, kita bisa terhindar dari potensi kejatuhan harga yang semakin dalam. Oke. Pola mark down dan mark up. Ini adalah pola yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Adalah karena inilah peluang kita untuk bisa mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek. Pola markdown itu akan diikuti dengan markup. Perhatikanlah garis kuning dan garis biru. Keduanya diperhatikan bersama-sama. Perhatikan di sini garis kuning itu cenderung datar atau bahkan akumulasi. Nah, kita cermati bagaimana garis birunya. Garis biru, harga di sini terjadi harga turun. Ketika harga turun dan garis kuning baik-baik saja, itulah yang disebut dengan pola markdown. Dan biasanya itu kemudian akan diikuti oleh harga berbalik naik, sementara garis kuning masih tetap baik-baik saja. Itulah berarti sudah masuk menjadi pola markup. Markdown itu sendiri bisa bervariasi periodenya, ada yang pendek, bisa seminggu, bisa agak panjang juga, 3 minggu. Dan disitulah ketika terjadi markdown itu adalah kesempatan untuk average down. Nah, tapi tentu saja
selalu perhatikan amunisinya. Di sini adalah selalu menjadi momen yang amunisi mudah sekali habis padahal bottomnya belum tercapai. So, boleh juga jika ingin kombinasikan dengan technical analysis. Kalau kira-kira sudah nampak ada reversal, baru kita entry. Pastikan di sini ketika terjadi markup juga kita harus semakin waspada, awas, cermatilah sering-sering, harga akan bergerak naik dan biasanya cepat. Disitulah kita harus cermati kalau kita sudah mendapatkan keuntungan yang cukup, disitulah kita bisa jual. Karena kesempatan markup ini tidak terjadi seterusnya. Bisa jadi itu hanya terjadi sebentar dan habis itu harganya turun. Kita lihat sekarang contohnya untuk markdown dan markup. Dan contoh ini sangat kekinian sekali, banyak kemunculan ini di banyak saham lainnya. Ini saya ambil salah satunya pada saham Indofood, INDF. Nah, cermati pola garis kuning dan garis biru. Nampak bahwa garis kuning itu sudah sejak Mei 2019 itu baik-baik saja. Nampak garis kuning itu mendatar, nggak kemana-mana sampai Maret 2020. Perhatikan bahwa ada dua pola markdown dan markup yang sangat signifikan di sini. Pada saat pilpres dan yang terkini adalah di era pandemi. Perhatikan jatuhnya Indofood pada saat pilpres itu dalam, tapi garis kuningnya tidak kemana-mana, garis kuningnya baik-baik saja. Dan di situ kemudian diikuti harga kembali berbalik naik. Nah, cermati juga pada saat pandemi itu kejatuhannya lumayan dalam dan lama. Di sini mayoritas kaum investor mainstream, disinilah terjadi kecemasan yang luar biasa, panik. Dan dalam banyak kasus di sini technical analysis belum bisa melihat bottomnya di mana. Nah, tapi dengan garis kuning di sana, garis kuning nampak tidak terdampak sebetulnya, dan itu mencerminkan pelaku pasar sebetulnya tidak kemana-mana. Malah itu menjadi opportunity untuk bisa average down. Nah, dan faktualnya memang kalau diikuti apa yang terjadi sesudah itu, habis harga terjun bebas, kemudian harga naik dengan sangat kencang sekali. Sampai kita di studi kasus, tinggal 2 slide lagi. Mari kita coba exercise dari apa yang sudah kita pahami sebelumnya. Nah, coba kita lihat saham ini. Pola apa saja yang kita bisa lihat di sini? Kalau kita lihat ini garis kuning konsisten akumulasi ya. Ini terus naik dan naik sejak 2018, dan kalau kita lihat nanti di tampilan multi year sampai 5 tahun akan nampak pola yang lebih panjang. Apakah akumulasinya sudah lama? Ini terus naik dan naik. Perhatikan juga apa yang terjadi pada era pandemi. Ketika harga BRPT ini terjun bebas dalam sekali jatuhnya, garis kuningnya tetap akumulasi. Nah, ini menjadi contoh yang perfect pengendalian fear and greed itu dengan garis kuning. Garis kuningnya malah akumulasinya malah terus akumulasi. Jadi pelaku pasar itu terus mengakumulasi di harga yang murah. Malah senang sekali. Jadi ini pasti pelaku pasar sudah mengantisipasi, sudah bisa melihat bahwa BRPT ini could be sangat prospektif ke depan. Mereka terus akumulasi. Dan memang apa yang terjadi sesudahnya, harga naik. Kalau kita perhatikan lagi di periode-periode sebelumnya, kita bisa menjumpai ada pola markdown dan markup. Garis kuning ini datar-datar saja, harga sempat turun, kemudian naik lagi. Nah, kalau kita lihat bagi kita yang bukan trader, bagi kita yang lebih kepengen investasi jangka panjang, nah
yang garis kuningnya seperti inilah, ini yang kita boleh pegang untuk jangka panjang. Termasuk misalnya kalau kita mengikuti program Yuk Nabung Saham, ada belanja berkala, installment, beli saham. Nah, pilihlah saham yang seperti ini. Carilah yang garis kuningnya akumulasi terus. Slide yang terakhir, kita cermati lagi di sini saham garis kuningnya. Nampak bahwa garis kuning pelaku pasar ini cenderung melepas saham ini sudah sejak 2017. Terus dijual. Harga juga bervariasi. Kalau kita lihat dalam periode yang lebih sempit, ini ada garis yang datar, dan ini ada pola markdown dan ada pola markup juga di sini. Namun kalau kita lihat secara jangka panjang, apalagi kita melihat posisi terkini, kalau kita lihat pada saat terjadi pandemi ini, kita lihat garis kuningnya itu cenderung masih turun dan turun, sehingga di sini belum menjadi sinyal untuk kita masuk. Walaupun bisa jadi mungkin secara technical analysis, karena melihat ini mungkin sudah rebound, ini bisa menjadi sinyal untuk entry. Bisa jadi pelaku pasar bahkan asing itu belum masuk ke saham ini, sehingga bagi saya pribadi, saya juga belum ingin masuk ke saham ini. Ya, selesai sesi kita hari ini. Sudah tahu tadi dua saham itu saham apa? Dua saham itu, yang pertama tadi yang polanya akumulasi terus, itu adalah BRPT. Kemudian saham yang terakhir yang sedang distribusi terus, itu adalah ASII. Shocking ya, surprise banget. Ya, begitulah. Jadi dari dua contoh ini dan dari yang sesi kita hari ini, kita sudah mengenali pola-pola perilaku pasar, dan inilah yang akan menjadi modal kita untuk episode berikutnya. Kita akan membahas dan menggunakan pola-pola ini untuk mengetahui secara seketika saham mana saja di antara 600 saham di Bursa Efek Indonesia yang sedang diakumulasi oleh pelaku pasar. Tertarik? Selamat, sudah sampai finish. Semoga sudah semakin jelas bagaimana cara kita bisa mengenali perilaku pasar. Pola garis kuning ini tidak mengikat. Silakan bisa dikombinasikan dengan tools yang lain, bisa technical analysis, fundamental analysis, atau tools lainnya. Sejauh itu bisa semakin memantapkan keputusan investasi kita. Kalau ada yang belum clear, jangan ragu, silakan tanyakan di komentar. Stay tune untuk episode berikutnya. Jangan lupa subscribe. Pamit dulu, guys. Sampai jumpa.